Bro, apain bro? Hah? Kadang-kadang kalau malas ngambil lap ke bawah, ya pakai tisu saya. Sadar nggak itu OCD? Guys, belum pernah kan lihat Ari Lasso naik motor sama Pasya? Nih, kita lihat di sini. Karena kita no, kebalik toh. Pernah mengalami hal terberat atau godaan terberat atau hal yang paling bertentangan dengan nurani selama menjabat apa sih? Agak-agak berbeda pendapat tapi panas sama temen kita Giring nih. Bro Giring, iya. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Itu ngapain sih dia? Lihat tuh, rajin banget mas. Rajin atau apa? Rajin banget, kerajinan. Bro, apain bro? Lihat tuh. Hah? Takut hujan, jadi pasang dulu. Biar apa namanya? Biar presisi. Oke, itu sampah miring loh, tempat sampah loh. Mana? Ya, presisi dekat tengah. Ukuran kanan dikit dong. Nah, Ya. Kayak gini tiap hari. Iya tiap hari mas, lihat. Kalau ada yang menceng-menceng dibenerin, dirapihin, gak suka berantakan. Ini rapi banget tuh Lihat, rumahnya. semuanya. Ini menimbulkan masalah nggak sih kerapiannya dia? Aku soalnya berantakan mas orangnya, maksudnya orangnya suka nyimpen barang gitu kan di atas meja. Dia yang beresin. Ya saling melengkapi lah mas ya, ada kekurangan dan kelebihan. Tuh rajin banget ya mas. ini bukan habis nyabu ya. Nah, biasanya orang bilang gitu. Ya. Biasanya dulu orang bilang ini karena pengaruh drugs atau apa, beres-beres rajin. Enggak, ini kelihatan banget emang suka rapi. Harus sama main sama. Pulang malam sebelum tidur ngecek-ngecek pasti. Pasti. Keset, Semua. Pasti. gelas, Semua. Termasuk lampu, yang mana yang perlu nyala, yang mana enggak. Itu. TV, remote semua colokan. Saya nggak remote bisa tuh. harus ditata Ditata berjejer. berjejer. Terus kan suka ada terminal itu tuh colokan tuh. Nah, Kan ada yang nyala. iya betul, cetak-cetak gitu ya. Nah, kita lihat dulu mana. Kalau cuma ada 4, ada 3 yang nyala, satu kayak nggak nyala kayak gimana gitu. Tak colokin nyalain lagi biar nyala semua. Atau dimatiin semua. Tersiksa nggak? Enggak sih, saya nyaman ya. Nyaman ya? Nyaman semua. Bener. Bener. Tapi bisa tidur nggak? Kalau tahu ada. kalau tidak ini, kalau berantakan, Iya, nggak kalau bisa. kamar mandi misalkan nih. Oh, nggak bisa. Pulang saya. manggung, Hmm. cuci muka atau di situ ada baju-baju istri atau baju anak Nggak bisa, pasti saya angkut itu. angkut Pasti saya angkut langsung taruh di tempat pakaian kotor. Jangan itu, air berceceran di situ aja, lap dulu. Wah, Kadang-kadang kalau malas ngambil lap ke bawah, ya pakai tisu saya. sadar nggak itu OCD? Dalam tahap yang bagus ya, OCD perfeksionis namanya. Saya belum sampai ke situ sih, belum sampai ke situ, pemikirannya nggak sampai ke situ. Enggak. Saya cuma pikirannya cuma ya udah yang penting bersih rapi gitu aja. Jadi saya Tapi nggak bisa tidur kan? nggak bisa tidur kalau nggak itu, kalau nggak beres. Iya. Nah, alhamdulillah ada beberapa keluarga yang tinggal di sini juga sama saya, udah tahu saya gimana. Jadi harus rapi terus. Rapi terus, harus as tengah nih, kayak yang abu-abu tuh. Harus apa? As tengah. Itu yang abu-abu keliru tuh. Nah, Ya kan? kurang kesini, Kurang kesini, kurang kiri harus dikit. sama kan? Iya. Dia harus kayak ngaca sama Iya. yang di luar. gatal ya. Gatal. Coba kita lurusin. Kita lurusin dulu. Guys, Iya. seorang Pasya Ungu tuh sangat-sangat perfeksionis dalam Dia hal harus ini. gini, gitu loh. Harus ngaca. Gua kesini tuh bener pengen ngobrol, Nah. bukan pengen ngeliat lu. Oh iya. Kita ngobrol di mana nanti enaknya? Kita di studio aja. Studio aja. Kita Oke. studio. Kita Kebetulan deket sini. duduk dulu. Kita duduk dulu santai. sambil ngebahas Siap. separah apa itu tadi. Siap. Tetap di Arnold and Friends. Bukan. Ini adalah TV. Arnold TV. Ya, tetap di sini. Pasya, aku naik sekali ya Iya. sebelum kita ke studio sambil Iya. santai. Ya. Itu hal tersebut muncul dari kapan? Saya dari kecil. Berberes itu. Saya sadar nggak sadar itu dari kecil. Makanya ibu saya tuh apa namanya ngeliat saya tuh juga aneh juga, kata dia. Kamu tuh kok kayak nggak bisa diem gitu, nggak bisa Iya. diem untuk yang halal begituan Iya, ya, maksudnya yang iya. berantakan apa. Jadi saya tuh sudah akrab dengan yang namanya sapu dari kecil. Nah, Sudah akrab dengan yang namanya Pel. pel, sudah akrab dengan yang namanya piring kotor aja saya nggak bisa. Piring kotor tuh berminyak nggak bisa saya. Harus saya turun pasti. Ya sekarang kan udah ada teteh ya, udah Iya. tahu, udah ada yang bantu, udah tahu. Kalau urusan piring dapur udah teteh punya urusan. di panggung gitu juga berarti? Di panggung iya. Kita tuh sampai kayak kita buat kayak semacam ada Rules. semacam desainnya. Oke. Desainnya. Desain dan konsep ya? Iya, harus presisi tadi, misalnya posisi Anda di mana.
Lu di mana? Enggak, nanti kalau misalnya lu maju, lu kemana? Biar gua kemana gitu. Dan ketika itu tidak dilakukan di sini ada rasa Iya, nggak enak ya. iya, karena kan kita penting, semua kan dipikirin kalau di atas panggung. Nanti ada yang buat dokumentasi, nanti ada yang buat videonya, harus presisi gitu. Kita tuh sama banget sebenarnya. Sama ya. Tapi aku sempat di masa pandemi ini sempat agak terganggu gitu. Pasnya sampai terganggu nggak? Kebak tidur. Iya, kalau misalnya kejadian itu apa katakanlah banyak yang belum selesai pasti terganggu. Pasti terganggu. Orang-orang sekitar kayak gitu nggak sih? Pasti. Lo istri aja bilang, udah deh nanti besok aja. Gak bisa. Nggak bisa. Gak bisa. Harus bisa. besok dulu. Ya. Saya tuh Bang Ari pulang. Saya keliling, saya pulang itu saya keliling masuk dari depan. Nih piano kebuka gini aja, kenapa nggak ditutup? Iya. Kursi piano kenapa nggak dibalikin gitu loh? Iya. Intinya tuh kenapa nggak dinormalin lagi? Iya. Gitu loh, nggak bisa saya. Gitu loh. Bingkai foto bengkok, wah nggak bisa saya. Nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Dan harus presisi. Wah itu Baju, tata baju. oh nggak bisa saya. Yang Kalau polos, yang warna-warni ya. saya tuh batik sendiri, Ya. kaos dalam harus sendiri juga. Celana dalam? Dalamnya sendiri juga. Sendiri gitu juga. loh, kaos kaki sendiri. Dalaman yang hitam, putih dan warna-warni. Diatur juga. Termasuk yang sering dipakai, yang jarang dipakai. Saya kan beda dalaman yang saya pakai tidur sama dalaman yang saya pakai jalan-jalan kan beda. Kalau yang sama dipakai yang untuk itu, Yang beda lagi. Beda, itu kan lebih- ada rumbai-rumbainya. nanti kita abis ini ke Iya. studionya pas ya. Ya. Brother, katanya mau ngajak keliling. Yuk, ke jalan yuk. Sambil jalan mau nanya dikit nih. Di dalam band perlu nggak sih yang dituakan leader gitu? Dia secara de facto kan memang di Ungu untuk Ungu sendiri kan memang kebetulan beragam nih usianya nih. Ya. Mas Maki itu yang paling senior. Ya, kalau bicara respect kita sudah lakukan itu dari dulu. Jadi Mas Maki itu memang kebetulan juga sikap beliau kan sangat wise sama kita adik-adiknya nih selalu ngayomin lah gitu. Nah saya itu kan usia paling tengah, jadi saya di tengah. Yang paling muda siapa, Onci? Yang paling muda Onci, gitu lah. Terus saya terus Mas Enda yang di tengah. Nah, Mas Enda itu yang suka ya gitulah, ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri. Tapi nggak ada blok-blokan kalau di band. Maksudnya? Ya ke kanan kiri dia ACDC sebenarnya. Kita mau ke studionya yang sedang dibangun oleh Pasya Ungu. Jalan kaki kuat? Kita nyampe paling habis Isya. Jadi Bang Ari, kebetulan studio yang sedang saya bangunin juga berdekatan dengan rumah, artinya masih dalam satu kompleks kawasan ini. Ya. Tuh bayangin aja tuh, di sini banyak yang kenal Bang Ari Lasso, termasuk ini. Mana? Ini tetangga saya, Mas Wei. Oh, Ini yang bertanggung jawab di studio? iya. 1, 2, 3, nguri. Tuh. Nih, bos yang luar biasa kayak motretin. Ya, motretin. Duh, suasana perumahannya enak banget Asik. ya. Memang kemasannya family ya. Kenapa nggak bikin di Bogor? Udah di Bogor udah. Ada studio juga? Bukan Oh studio, Ha-ha. oh studio di Bogor Di sini. juga ada. Ada? Ada studio recording. Ha-ha. Tapi kan buat home studio. Ini kan profesional. Oh, ini mau Betul-betul. disewain. Disewain Oke. juga. Mana, Ini- Dek? Ini anak-anak kecil ini siapa ya? Mana? Ini semua anak saya. Enggak lah, anak tetangga dong. Masa semua anak saya. Mana? Guys, belum pernah kan lihat Ari Lasso naik motor sama Pasya? Nih, kita lihat di sini. Diboncengin Pasya nih. Kita diboncengin. Nah, karena kita no kebalik toh, kebalik ngadep sini. Kita mau ke studionya. Kita mau ke studio, Lapela Studio. Hai Gem. Istri naik sepeda, suaminya ngoncengin aku. Ya. Studionya yang mana nih Mas? Bang Ari, semua juga orang tahu loh. Ini loh, ini tuh alang-alang, itu kali. Ini loh studionya sebelah sini. Gitu loh. Tadi kan nggak ngasih tahu, Loh, kayaknya mengarah ke ini sini. enggak. Kan ngobrol asiknya di sini sore-sore. Kita udah sama-sama Ya. aman, jadi aku pakai lepas masker Gem. Ini Gem, ini baru pertama nih kayaknya gue yang kesini nih. Iya, pertama. Nah, ini mudah-mudahan berkah ya, mudah-mudahan berkah. Iya. Teman-teman teman-teman Ari Lasso. Arso TV. Ari Lasso TV. Mudah-mudahan berkah nih dikunjungi langsung sama vokalis idola, vokalis legend kita, mudah-mudahan jadi berkah buat studio kita. Kita tinjau studio Pasya yang terbaru yang belum pernah ada orang kesini. Ini saya mungkin orang ke berapa? Orang ke setengah. Pertama. Mbak, orang ke setengah.
Ya maksudnya belum pertama. Karena baru sampai sini kan. Kalau udah nyampe udah kesini. Oh iya. Ya baru orang ketiga lah. Lucu ya. Lucu loh, Gem. Bener loh, lucu loh. Ketiga loh, bahaya. Bahaya loh. Bahaya loh. Jangan orang foto bertiga, ketiga. jangan foto bertiga. Jangan bertiga nih bahaya. Jauh-jauh. Kita masuk. Ayo silakan. Kita sidak. Ya. Jadi sebenarnya memang ya konsepnya kecil-kecilan lah. Tapi belum total selesai ya. Belum beres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sepatu aman? Aman. Ini nanti rencananya studio foto buat kalau Nyonya bikin katalog-katalog. Untuk kecil-kecilan. endorse gitu ya, Iya. untuk Instagram. Nanti kita sekat. Oke. Nah sebelum kita ke atas, ini masih dibuat nih ruang podcast. Ini arahannya Bang Rilas harus punya podcast, harus punya YouTube Nanti channel ruang YouTube. mungkin saran aja, Mm-mm. kalau podcast jangan undang Andre, Kenapa? Gitu kan lagunya cuma satu. Oh iya. Dia kan ada single lagi. Satu itu. Mana nyanyi itu? Mungkin katus dia. Kenapa sih? Emang nggak mungkin? Padahal kan udah pasti. Pasti. Kenapa harus mungkin terus? Ini tahun berapa? Iya. Itu tahun 95 loh. 97 itu. 97. Iya. Mendingan kangen kan? Kangen dari tahun 94. Lebih lama. Ini lebih lama. Nah, mungkin kalau di sini Pak dalam kondisi seperti ini cocok nih. Ya. Andre Taulany Ya. Mas. Lebih nature ya? Ya lebih nanti dia kan senang yang sesuatu yang Alam. unik ya. Studionya di atas nih. Studionya Ini di untuk atas. podcast ya. Ini podcast, Jadi siap-siap back cafe. dengan Ya. Pascast Pas guys. atau paspot. Pispot bareng kan? Pasca podcast. Oh iya. Silakan, Pak. Ayo. Nah, ini ada kesalahan betul. Iya. Ada kesalahan. Hah? Ada kesalahan mendasar kayaknya. Ada yang salah mendasar adalah Nah, warna ya? warna. Iya. Mestinya pink ya. Enggak, ungu ya. Ini lebih cocok karena hijau. Kan hijau kalau campur merah marun jadi ungu. Apa? Hijau kalau campur merah marun jadi ungu. Kalau dicampurin. Tapi ini nggak nyambur ya? Bisa. Silakan. Nih, Ya. surgamu. Nih, ungu nih merajai nih 2000-an nih. Kebangkitan nasional. Waduh. Ya, murah lah. Ini harga pandemi ya. Nggak usah diketok-ketok dong. Iya, maaf. Waduh, ini. Nah, pertanyaan nih. Ya. Ngomong lagi di sini nih, kita Apa nih? background ini. Ya. Udah berakhir masa jabatan? Udah berakhir. Berapa bulan atau berapa tahun yang lalu? Udah 3 minggu yang lalu. 3 minggu lalu. Rasanya gimana, Bang? Lega, jujur aja lega. Karena memang kan tanggung jawabnya besar. Oke. Tanggung jawab itu besar sekali dan memang tidak semudah yang kita pikirkan memberikan pelayanan itu kan luar biasa. Setiap hari tanpa kenal waktu. Dan ada aja masalah. Ada aja mau urusan pasar, urusan parkiran, sampai urusan persoalan mohon maaf, sunatan segala macam itu semua dipikirin. Lebih nyaman mana? Lebih nyaman mana? Musisi atau pejabat? Ya nasional? kalau kita bicara dalam konteks lega ya musisi lah. Karena musisi itu kan kita hanya pikir kita berkarya, Kita fans ya. fans sudah. Tapi kalau pejabat itu kan tadi ada tanggung jawab besar yang Digaji ada negara. yang kita dan negara mengeluarkan biaya besar untuk itu gitu kan. Pernah nggak sih dapat godaan-godaan berupa materi ketika menjabat? Oh iyalah pasti ada. Cuma kan itu kan tergantung kita lagi. Iya. Tergantung kita lagi. Dan sepertinya Pasca bisa melewati semua godaan dengan aman. Alhamdulillah. Ya. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang inilah yang kita tidak. Dan jujur ya, ini jujur ya. Wajah doi ini Loh. Seperti barbershop. tidak tergerus. Tidak tergerus ya? Ada yang tergerus. Oh. Ketika kita punya tanggung jawab dan masalah berat, kenapa aja tergerus, Bro? Dari laki-laki jadi? Bukan. Mau tiba-tiba tampak tua, Oh, iya, tampak iya, stres. iya, Ini kan iya. enggak nih, tetap fresh coba lihat. Alhamdulillah. Tuh. Stres keren. Ya sama lah, kayak seniornya kan begitu juga ngajarin. Kalau kan kita. memang masih muda. Oh iya. Jangan ketawa ya. Jangan ketawa. Dia gak kata dia nangis itu. Terus nih, Ya. aku mau nanya sekalian nih. Pernah mengalami hal terberat atau godaan terberat atau hal yang paling bertentangan dengan nurani selama menjabat apa sih? Kalau bercerita dan Pasca berhasil melalui itu. Bencana. Oke. Gak pernah kepikiran Tuhan itu memberikan cobaan menurut saya loh menurut saya sedemikian berat. Bukan berarti saya ngeluh ya. Karena memang faktanya tidak punya pilihan. Kami harus lalui itu. Seorang Pasca yang biasanya dilayani, Betul. biasanya mendapatkan privilege, tiba-tiba Riders dilengkapin. segala macam udah tahu beres lah. Tiba-tiba ini harus ngurusin tiba-tiba terjadi bencana, Tuhan kasih ujian dan Tahun kita berapa harus lalui itu 2018. Itu berat banget. Gempa itu ya. Pada saat gempa itu
Itu menurut saya termasuk pengalaman hidup saya yang terberat menurut saya. Tapi alhamdulillah, apapun ceritanya, apapun prosesnya bisa kita lewatin gitu loh. Yang terberat ketika apa nih? Bang Ari, standby 24 jam. Bang Ari, kadang-kadang kita ini anak nangis 2 orang barengan aja kita udah pusing. Betul. 2 orang aja istri nangis, flu, anak flu, udah kayak apa? Iya. Bayangin aja ini masyarakat Kota Palu 400.000 lebih dan semuanya nangis. Kita mau ngapain? Saya nangis loh Bang Ari waktu, cuma saya nggak liatin aja, saya ngumpat aja. Kita mesti ngapain ya? Kita juga ada batasan, mau kita wali kota, mau bupati, mau gubernur, semuanya kan kasarnya nyusruk gitu loh, nggak tahu mau ngapain, bingung kan ini mau ngapain. Kita nggak punya pengalaman ngurusin bencana. Waktu itu tau nggak? Itu pas istriku mau berangkat nyelam loh, mau diving. Di Sulawesi Tengah? Yes! Oh. Udah mau berangkat, dan kemudian di airport tertunda 3 jam dan akhirnya cancel. Serius? Betul! Hari itu? Iya! Wah gila. Serius? Baru dengar, baru tahu saya. Iya beneran. Iya. Memang tempat diving. Betul. Betul. Apa tempatnya aku lupa. Ada situsnya apa aku lupa ya. iya. Sitesnya apa aku lupa. Tapi hari itu dia terselamatkan karena nyampe di airport ternyata sudah terjadi gosip atau apa di sana. Penerbangan ditunda-tunda tanpa kita belum tahu karena apa yang sedang terjadi. Ternyata jam menjadi berita nasional tuh after maghrib kalau nggak salah. Iya betul. Kejadian after maghrib. Ternyata itu terjadi. Itu berat banget, itu bang. Itu kan bandara tutup, bandara kan kebelah itu, runway-nya. Ya itulah maksudnya situasi itu memang kalut ya situasinya, berantakan, kacau balau. Jujur kita sendiri, saya dengan Pak Wali waktu itu sama Pak Dandim itu nggak tahu mau ngapain. Pak Dandim dengan baju lengkapnya dia nggak tahu mau ngapain. Kita nggak tahu karena tiba-tiba kita nggak ada persiapan. Ya artinya mie instan aja kita nggak punya. Iya. Ternyata betapa pentingnya tuh persiapan gitu loh. Coba begitu kejadian kayak gitu, orang makan, itu jam makan loh. Seorang Pasya Ungu vokalis band dihadapkan pada sebuah bencana nasional. Itu luar biasa. Itu bang, artinya itu tadi. Makanya saya selalu berdoa, ya Allah jangan lagi ngerasain kayak gitu. Kalau boleh minta, tapi ngalamin. Pelajaran apa yang terpenting? Ya kalau persoalan ajal itu kan keniscayaan ya. Maksudnya dari sistem pemerintahan dan apa? Ya bahwa well prepare itu penting. Oke. Pemerintahan misalnya early warning system ya. Perlu. Kalau di Jepang kan sudah diterapkan tuh. Nah kita pada akhirnya kan sekarang sudah mulai. Setelah banyak bencana terjadi sudah perlu itu. Dan negara kita memang rentan bencana karena di Sabuk yang rentan bencana. Jadi banyak gunung api segala macam, banyak patahan-patahan. Ragam bentuk bencana. Nah, makanya penting tadi tuh Bang Ari bilang bahwa pemerintah harus lebih siap menghadapi itu. Jangan dianggap ini ala udah buang-buang anggaran, nanti kejadian aja baru kita alokasiin. Nah, itu jangan. Harus well prepare. Tapi tentunya anggaran itu harus benar-benar disalurkan dan disamakan. Iya, disamaratakan semuanya. Gitu loh. Kita kemana nih, Pasya? Nah, ini studionya Bang, kecil-kecilan Bang. Iya. Kayak ini tempat take vokal nih. Cakep game. Dan demi waktu yang bergulir di sampingmu. Enak nih. Ini ruangannya aku rasa bener. Ruangannya bener nih. Enak nih. Nggak mati nih. Memang profesional kita buat Bang. Ruang take vokal. Udah pernah dipakai belum ya? Belum pernah dipakai. Aku yang merawanin. Nah. Aku lagi di foto game. Ini ruang take vokal. Ini apa nih? Ruang kontrol. Ruang kontrol room. Ini masih di sana. Oke. Ini udah disiapin semua. Kecil-kecilan. Bagus, aku tahu. Ini sambil nongkrong di sini aku ada beberapa pertanyaan ya. Ini kan teman-teman musisi sedang sangat gelisah nih. Masya kan pernah berpengalaman di eksekutif. Nggak manggung. Ini udah hampir setahun persis nih. Betul. Dari tanggal 13 Mei diumumkan PSBB tahun lalu. Apa saran untuk pemerintah agar musisi-musisi ini bisa? Ya memang Bang Ari, kan pemerintah itu tidak hanya sekedar memikirkan bagaimana keselamatan, tapi juga bagaimana ekonomi masyarakat, terus keberlanjutan kehidupan sosial juga bisa terus berjalan. Nah memang satu-satunya solusi hari ini menurut saya vaksin ini harus segera diselesaikan, segera digulirkan, distribusikan. Betul, didistribusikan merata ya. Herd immunity ya, herd immunity. Itu yang menjadi solusi hari ini karena serba salah. Kan vaksin ini katanya akan membuat kekebalan tubuh kita meningkat sehingga begitu Covid datang, insya Allah kita terbebaskan lah dari potensi itu kan. Nah, berarti cuma satu itu solusinya. Nah, tapi kemudian hari ini kan ada yang namanya persoalan swab PCR. Nah, saya sih berpikir sebagai musisi dan juga pandangan saya sebagai
orang yang pernah ada dalam pemerintahan harus lebih percaya diri dan yakinkan kepada masyarakat bahwa kita ini juga tidak ada yang mau sakit. Oke. Nah sekarang kalau misalnya katakanlah saya kan lihat itu beberapa edaran surat terbuka untuk presiden kan. Iya, dari Ya, surat terbuka dari teman-teman musisi iya. semua gitu loh. Saya pikir itu tidak salah, itu yang pertama. Dan kedua, pemerintah harus merespon Pak Jokowi. Kita berharap Pak Jokowi juga dengan apa namanya welas asihnya itu harus aturan yang pasti. Kira-kira seperti apa sih? Nah sekarang contohnya paling sederhana. Kalau kemudian swab PCR ini betul-betul sebagai alat bukti bahwa kita terbebas dari COVID, terus kenapa kayak konser tidak diperbolehkan? Kan bisa saja konser, tapi swab dulu. Ya, dan berjarak. Oke. Bisa, itu kan skema-skema yang kapasitas teknis, misalkan 5.000 gedung. Ya udah, kita bikin 2.000. aja 1.000 lah, 1.000 dulu lah ya. misalnya. Berjarak semuanya PCR. Harga tiket termasuk Itu kan bisa PCR. dilakukan. Iya. Nah kalau kemudian swab PCR dilaksanakan tapi aktivitas juga tidak bisa berjalan, lihat terus apa gunanya swab PCR? Betul. Benar nggak? Iya. Aku Jadi setuju. harus, Kita minta kepastian hukum dan aturan dari pemerintah. Betul. Regulasinya harus Regulasinya harus Karena jalan. ini kan katanya Bang Ari, persoalan pendistribusian vaksin aja itu butuh waktu kurang lebih setahun 2 tahun biar baru bisa Masyarakat merata. kita banyak sekali, betul. Tapi Gitu. harus tahu mana yang diutamakan, Mana yang prioritas, dulu. betul. Dan kita lagi-lagi terus terang nih, musisi itu kayaknya jadi prioritas yang ke Ya itulah, memang kan industri hiburan ya, kayaknya kesekian kayaknya ya. Karena saya yakin sekali pemerintah juga punya apa namanya Skala. punya cara berpikir sendiri, mana yang lebih prioritas di atas prioritas kan gitu kan. Sehingga kalau kemudian hari ini banyak teman-teman musisi termasuk saya, termasuk kita semua ini merasa bahwa sepertinya kok kita di nomor sekian kan gitu. Ya kita juga tidak boleh terlalu negatif thinking kepada pemerintah. Kita yakin pemerintah pasti punya cara lah untuk kita nanti ke depan gitu. Nah sarannya apa buat teman musisi yang selama ini sampai detik ini belum mendapatkan pekerjaan yang semestinya? Ya apalagi Bang Ari, apalagi mesti kita sampaikan kecuali sabar, tunggu dan tetap berkarya. Kreatif dalam bentuk apapun. Harus tetap kreatif, tetap produktif, gitu loh. Sedapat mungkin tidak boleh cicing, tidak boleh diem lah gitu loh. Tidak boleh apa? Tidak boleh cicing. Cicing, itu bahasa Sunda. Nggak boleh cicing kayak pot kembang gitu kan, cicing wae di pojokan gitu. Pot kembang kalau nggak disiram mati juga lah. Ya kayak saya gini loh Bang Ari, maksudnya tetap berupaya lah, tetap berusaha untuk ayo kita bikin studio lah, studio, biar bisa terus produktif, biar bisa terus berkarya. Dan ini sebenarnya belum duit masuk nih, masih duit keluar nih, gitu loh. Mudah-mudahan bisa jadi. Tapi saya yakin insya Allah. Nanti mungkin juga bisa kasih kesempatan untuk musisi-musisi muda rekaman di sini, pasti yang produce gitu. Plus podcastnya dapat bonus. Pasti. Pertanyaan terakhir. Ya. Kemarin kok sempet apa tuh? Apa itu? Sama teman kita. Bukan. Apa? Agak-agak berbeda pendapat tapi panas sama teman kita Giring nih. Bro Giring, iya. Gimana tuh? Ya kemarin kan Bro Giring ceritanya itu kebetulan memberikan. Ini mungkin jadi klarifikasi yang jelas. Iya. Kalau saya dengan Bro Giring kan nggak ada masalah. Kita tetap bersahabat, bahkan sudah seperti adik kakak. Kami rekan sejawat di atas panggung, mitra di panggung kalau kita konser bareng. Nah kemarin itu kebetulan beliau memberikan pandangan beliau terhadap kinerja Pak Gubernur DKI, Pak Anies. Terkait masalah banjir ya? Terkait persoalan penanganan banjir. Nah saya sih pribadi tidak masalah, toh saya juga dengan Pak Anies nggak dekat juga. Saya dengan Pak Anies itu, jadi kan ada orang bilang, wah ini jangan-jangan pendukungnya Pak Anies. Ini bukan persoalan dukung-mendukung, ini persoalan etika. Kalau kemudian Bro Giring yang hari ini kebetulan menjabat sebagai PLT Ketum, itu kan bukan posisi sembarangan loh. PLT Ketum, ini ketua umum partai loh. Ini nggak main-main loh. Dan capres, iya kan? Yang diajukan ya. Iya, nah artinya kalau kemudian Bro Ketum Giring ini mengatakan bahwa Pak Gubernur DKI ini tidak mampu bekerja, saya sebagai warga Jakarta juga bertanya kembali, terus alat ukurnya apa? Kalau cuma karena tidak bisa menangani banjir yang mana dulu nih? Banjir yang di Mampang, banjir yang di Kampung Melayu, banjir yang di mana dulu? Karena pemerintah itu bekerja by system, nggak ujuk-ujuk Pak Gubernur datang ke lokasi terus langsung ngambil ember, dituang disaring di apa gitu, kan nggak begitu. Ada sistem, ada perangkat kerja yang akan melaksanakan tugas itu. Persoalan dia berproses misalnya, ya kita aja kadang-kadang bak air kamar mandi juga meluber, kita juga butuh waktu kan, mungkin sejam baru bisa bersih. Nah artinya Pak Gubernur juga sedang bekerja. Persoalan tingkat kepuasan siapapun itu di luar sana yang menilai bahwa ini kurang bagus penanganannya, ya itu kan dari kacamata dia. Ya kan dari kacamata orang belum tentu. Kalau dari kacamata saya, gimana? Kalau dari kacamata saya yakin pemerintah itu bekerja by system kok.
Bang Hari. Nggak ada. Pemerintah, Bang Hari, kita bisa duduk tenang, santai begini, bisa ngobrol. Ini kerja politik loh. Ini pemerintah sedang bekerja. Menjaga keamanan masyarakat saja itu termasuk kerja politik. Artinya pemerintah sedang bekerja. Coba bayangin kalau terjadi kerusuhan. Iya. Itu kan begitu ada kerusuhan, pemerintah langsung turun. Nggak boleh rusuh. Diam. Semua kembali ke rumah masing-masing. Itu kan kerja-kerja pemerintah juga. Artinya apa? Pemerintah sesuai dengan kontrak politik, misalnya Pak Gubernur 5 tahun, saya juga kemarin 5 tahun, itu kontrak politik beliau, itu bekerja terus, nggak tinggal memang setiap orang kan berbeda-beda menilainya. Iya. Lo kok Pak Gubernur misalnya di kantor terus, lah memang Pak Gubernur tidak ada aturan yang mengatur bahwa Pak Gubernur juga harus selalu ada di tempat banjir, nggak begitu. Sama Bro Yang Giring dibutuhkan- sempat terjalin japri nggak waktu masa itu belum, baru komen-komen ini aja di sosmed? Di sosmed. Itu rame loh. Rame ya. Ya saya kira nggak ada masalah. Kalau Ini negara terbuka Ini ya. negara terbuka dan saya tidak ada tendensi apa-apa, saya tidak menyerang Bro Ketum Giring, tidak ada maksud itu. Dan saya yakin Bro Ketum Giring juga ya punya perhatian lebih terhadap Jakarta, itu bagus sekali gitu kan. Tentunya persoalan penanganan banjir kita harus caring off gitu loh, harus total untuk perhatian. Tapi jangan mengatakan bahwa gubernur ini tidak bekerja. Oke. Gitu loh. Bang. Ini bijak loh ya. Jam terbangnya udah kelihatan. Enggak lah. Maju lagi nggak nih? Insya Allah 2024 kalau ada rezeki, kalau ada umur, ada rezeki. 2024 maju? DPR RI dulu karena momentumnya DPR RI dulu. Oke. Pilkadanya kan baru November. Dari eksekutif ke Dari legislatif. dari Nanti eksekutif ke legislatifnya. legislatif. Oke. Gitu. Partai masih sama ya? Masih sama, Masih masih di PAN. sama. Masih di PAN. Ini sohib gua Siap. satu-satunya musisi yang bisa jadi kepala daerah. Wah, alhamdulillah. Pasha Ungu. Amin, alhamdulillah. Mudah-mudahan dunia. Nanti kalau Mencatat ya? 2024 maju lagi Ungu gimana dong? Enggak, kan agak santai. Kalau legislatif kan tuh agak santai. Agak santai. Masih bisa diatur lah. Masih bisa diatur. Iya kan? Yang penting rapat paripurna hadir. Sabtu Minggu bisa boleh ya? Bisa Oh, dong. Lo boleh. memang tidak ada aturan kok. Lo presiden aja pernah bikin album, ingat kan? Presiden bikin album. Pak SBY ya? SBY. Iya, Ingat gak iya, Gubernur iya. Jawa Timur zaman dulu pernah bikin album dangdut? Itu ayahnya temanku, Bas Sofi. Bas Sofi Sudirman. Oh iya, sorry. Pak Bas Sofi, iya kan? Iya, Lagu iya. dangdut pernah kok. Nggak ada masalah kok. Yang penting tidak Cuma karena menyalahgunakan, kita public figure. tidak menyalahgunakan Tidak kekuasaan. menyalahgunakan kekuasaan. Oke. Dan tidak ada yang dilanggar juga. Oke, Gitu. Nah. Sore ini mantep banget bersama Pasha Ungu. Sehat selalu bro. Siap. Terima kasih Bang Ari Lasso TV. Jangan lupa terus saksikan Channelnya Pasha apa? saya di Pasha Adelia TV. Pasha Adelia Adelia TV. TV. Subscribe.